Halo, Assalamualaikum. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar ya? Dengar, Mbak. Mbak. Oke. Di sini ada Mas Syahdan. Ini kita bisa langsung mulai aja ya? Ya, mulai aja Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Nita Viviani Nur Hanifah, alumni dari Magister Ekonomi Angkatan Pertama pada tahun 2023. Nah, di sini saya akan sharing sedikit ya terkait dengan analisis data kualitatif dengan Atlas TI. Sebentar, saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Belum PPT-nya ya? sudah terlihat belum ya? Udah. Oke, Ya udah. ya. Baik, di sini seperti yang saya singgung, saya akan berbagi terkait dengan analisis data kualitatif dengan Atlas TI. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, bentar ini kok. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam analisis data itu kan terdiri dari beberapa pendekatan gitu ya. Yang seperti yang kita tahu ada pendekatan kualitatif, ada pendekatan kuantitatif, dan juga ada pendekatan campuran atau mixed method. Nah, jadi dalam mengolah data baik dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif maupun campuran, nah itu toolsnya itu berbeda. Nah, seperti halnya misalnya di sini uh, untuk perangkat lunak kualitatif yaitu ada Atlas TI yang seperti yang akan kita bahas, kemudian ada RStudio dan juga ada NVivo. Nah, untuk perangkat lunak data atau pendekatan kuantitatif itu ada Smart PLS, ada Fuse, ada IBM SPSS. Nah, dan perangkat lunak mix method seperti yang sebelumnya kita pernah bahas ya, itu kita bisa menggunakan Micmac ya dan juga Maxda. Seperti itu. Nah, apa sih bedanya kuantitatif dan kualitatif? Nah, mungkin dari Bapak Ibu teman-teman semua udah di udah didapatkan ya materi terkait dengan kuantitatif dan kualitatif di metodologi penelitian. Nah, jadi kuantitatif ya seperti yang kita tekankan itu lebih ke structure data. Sedangkan kualitatif dia unstructured. Jadi kalau kuantitatif itu kan data ya yang sudah ada nilainya gitu. Kalau kualitatif tuh unstructured, dia berupa teks atau kata-kata gitu kan yang biasanya kita peroleh dari hasil wawancara dan juga mungkin kelompok diskusi terfokus atau FGD. Nah, kemudian kalau kuantitatif itu kan lebih ke statistik gitu ya, analisis statistik, sedangkan kualitatif itu lebih ke summary atau rangkuman ya yang didapat dari hasil wawancara atau FGD. Nah, kemudian kalau kuantitatif itu kan konklusinya itu lebih bersifat objektif gitu kan, berdasarkan hasil hitungan atau olah data kita. Sedangkan kualitatif itu lebih ke subjektif gitu kan, karena berdasarkan interpretasi para peneliti gitu kan. Mungkin misalnya kita meneliti hal yang sama gitu kan, tapi kan itu berdasarkan subjektivitas peneliti masing-masing, oh ternyata interpretasinya berbeda antara peneliti satu sama peneliti dua seperti itu. Nah, untuk analisis data kualitatif sendiri itu apa sih? Nah, jadi proses pengorganisasian, analisis, dan juga interpretasi data kualitatif, yang mana informasinya itu bersifat non-numerik ya tadi, bukan angka ataupun hitungan, dan juga konseptual, berupa kayak ide, gagasan, pengalaman, seperti itu. Nah, untuk analisis data kualitatif, itu desain penelitiannya, misalnya di sini ada beberapa ya, ada studi kasus atau case study. Kita misalnya ingin meneliti satu objek gitu kan, misalnya MBG gitu kan. Nah, ya udah kita fokus ke MBG itu, kita nggak perlu ke mana-mana gitu kan. Kita harus fokus ke topik yang spesifik gitu kan. Nah, terus ada fenomenologi. Fenomenologi itu lebih ke individu secara subjektif gitu kan. Misalnya kita mau melihat gitu kan perspektif dari misalnya petani. Misalnya mereka itu dihadapkan misalnya perkembangan teknologi gitu kan dari tradisional ke modern gitu kan. Nah, bagaimana sih perspektif mereka gitu kan. Nah, sebuah fenomena gitu kan. Nah, terus ada etnografi. Kalau etnografi itu lebih kita sebagai peneliti itu
peneliti itu menyelami lebih dalam gitu kan komunitas atau budaya yang ada. Misalnya kita harus tinggal di sana, misalnya nggak cuma 1 atau 2 minggu, tapi misalnya setahun gitu kan, untuk benar-benar mendapatkan data yang terbaik gitu. Nah, terus ada grounded theory. Nah, grounded theory itu kita sebagai peneliti itu bagaimana bisa menghasilkan teori-teori baru gitu kan, bukan mengambil dari teori lama, tapi kita mengambil teori baru dari misalnya hasil wawancara mendalam dengan para stakeholder atau para pembuat kebijakan, seperti itu misalnya. Dan yang terakhir ada penelitian eksperimental. Nah, Atlas TI sendiri ini merupakan ya seperti yang saya singgung sebelumnya, perangkat lunak ya atau software untuk analisis data kualitatif. Nah, Atlas TI ini termasuk ke dalam kelompok perangkat lunak Computer Aided Qualitative Data Analysis Software. Nah, Atlas TI ini itu kan merupakan tools-nya ya. Nah, ini bisa membantu terutama ya dalam analisis tematik. Nah, seperti yang kita ketahui kan, analisis tematik itu biasanya full tulisan ya, full tulisan gitu kan, karena namanya kualitatif kan pasti full text gitu kan. Nah, tapi Atlas TI ini membantu analisis tematik itu dengan visualisasi. Nah, jadi analisis tematik itu kan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi pola atau tema. Nah, ketika misalnya analisis tematik ini tambah dengan Atlas TI, dibantu dengan Atlas TI, nah ini nanti hasilnya akan lebih menarik gitu kan, tidak full text gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang kebingungan gitu kan, ketika misalnya penelitiannya itu full text, bagaimana ya untuk menambahkan misalnya visualisasi. Nah, salah satunya bisa dengan Atlas TI. Nah, terus dari mana sih Atlas TI itu sumber datanya itu, apakah harus hasil wawancara teks atau bagaimana? Nah, jadi Atlas TI ini dia bisa menangkap berbagai format data gitu kan, bisa dari Word gitu kan, misalnya hasil audio kita transkripsi, atau misalnya nggak mau mentranskripsi gitu kan, langsung dari audio itu juga bisa. Nah, di sini bisa berupa MP3 atau MP4 gitu kan, dan juga bisa dalam dokumen teks gitu kan, dan PDF. Nah, jadi Atlas TI itu ibaratnya kayak membantu kita gitu kan, ketika kita tuh mempunyai data yang daripada ibaratnya kita melakukan kegiatan apa ya, atau melakukan kayak apa sih, lebih ke too much gitu kan, hal yang nggak perlu kita lakukan gitu, karena Atlas TI itu kita membantu kita gitu kan, oh ya udah kita punya data MP3 gitu kan, udah kita masukkan, terus nanti kita tinggal course gitu kan, karena Atlas TI ini mirip ya tadi ke dalam analisis tematik, yaitu menginterpretasi pola atau tema gitu kan dari hasil data yang kita peroleh, seperti itu. Nah, kemudian ada pun tahapan Atlas TI. Nah, Atlas TI ini yang pertama kita melakukan pengumpulan data. Nah, jadi tahap ini merupakan proses memasukkan seluruh data mentah penelitian ke dalam perangkat lunak Atlas TI. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan, misalnya peneliti mengunggah seluruh data, bisa lihat baik itu transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen PDF, atau hasil observasi ke dalam project Atlas TI. Nanti kita akan bahas setelah kita selesai teori. Nah, kemudian yang kedua, ada transkrip dan tekstualisasi data. Nah, jadi tahap ini mengubah data mentah menjadi bentuk teks yang siap dianalisis. Nah, jadi kan tadi ketika misalnya data kita bentuknya PDF atau Word gitu kan, itu kan kita nggak perlu mengubah bentuk menjadi bentuk teks kan. Nah, tapi kalau misalnya data kita audio ataupun video gitu kan, nah itu nanti bisa mengubah tadi ke dalam bentuk teksnya. Nah, di sini transkripsi data wawancara dalam bentuk audio atau video itu ditranskripsikan secara verbatim, yaitu ditulis sesuai dengan ucapan informan tanpa mengubah makna. Kemudian tekstualisasi, jadi nanti hasil transkripsi ini kemudian dirapikan untuk meningkatkan keterbacaan tanpa menghilangkan konteks maupun esensi makna percakapan. Nah, hasil akhir tahap ini berupa dokumen teks yang komprehensif dan siap digunakan dalam proses analisis. Nah, kemudian yang ketiga yaitu familiarisasi data. Jadi tahap ini bertujuan untuk memahami isi data secara mendalam sebelum dilakukan analisis. Nah, jadi setelah kita masukkan data kita ya, misalnya kita menggunakan wawancara gitu kan, ada teksnya. Nah, kita membaca berulang gitu kan seluruh transkripsi ini untuk memahami konteks, pola awal, serta makna tersirat dari informasi yang disampaikan informan. Nah, kemudian yang keempat itu kita melakukan pengkodean. Jadi kita membuat quotation dan juga memberikan quotes atau coding ya.
Jadi peneliti ini menandai bagian teks atau kalimat atau paragraf gitu kan yang dianggap penting atau relevan dengan fokus penelitian kita. Nah, karena kan biasanya kita bertanya apa, menjawabnya kemana gitu kan, kalau kita wawancara gitu kan. Nah, itu di dalam Atlas CI kita membuat quotation gitu kan, untuk memudahkan kita memahami gitu kan fokus penelitian kita nanti. Nah, kemudian memberi quotes. Nah, jadi setiap quotation ini diberi label atau code yang merepresentasikan makna tertentu. Nah, misalnya ini misalnya ada kalimat, saya merasa stres dengan tugas gitu kan. Nah, saya merasa stres dengan tugas ini kan ibaratnya sebuah kalimat ya. Nah, dalam teks misalnya. Nah, terus kita kasih quotes, oh ini masuk ke dalam beban akademik. Nah, jadi kan yang tadi saya singgung ya, namanya kualitatif, kita sifatnya subjektif gitu kan. Mungkin beda-beda ya, misalnya dari perspektif saya merasa stres dengan tugas. Ini misalnya menurut saya beban tugas, beban akademik gitu kan. Tapi misalnya menurut Bapak Ibu itu masuk ke dalam apa gitu kan, ke dalam quotes apa gitu kan. Itu kan tergantung peneliti. Nah, seperti itu. Ini contohnya ya, ketika kita memberikan quotes pada kalimat gitu kan. Nah, terus di sini misalnya yang kelima, pengelompokan kode dan pembentukan kategori. Nah, tahap ini merupakan proses pengelompokan kode-kode yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya berdasarkan kesamaan makna atau konsep. Nah, jadi di sini kita bisa mengelompokkan kode-kode yang tadi kita temukan. Misalnya tadi kan saya merasa stres dengan misalnya tugas gitu kan, itu masuk ke beban akademik. Nah, beban akademik ini kita kelompokkan nih, tadi kan contoh kodenya misalnya beban akademik tadi kan yang kita udah temukan. Terus misalnya kita nemukan lagi ada deadline ketat, ada tugas menumpuk. Nah, ini ibaratnya kita kategorikan lagi menjadi tekanan akademik, sebuah tekanan akademik, ini jadi tema besarnya gitu. Nah, terus selanjutnya kita melakukan pengembangan tema dan analisis hubungan antar kategori. Nah, jadi tahap ini bertujuan untuk mengembangkan kategori menjadi tema-tema utama. Nah, tadi kan ini kan dari ibaratnya kayak subquotes jadi dari quotes jadi subquotes, terus ada di sini juga ada kategorinya, tema atau subtema, terus jadi tema besar gitu kan. Nah, di sini misalnya beberapa kategori yang saling berhubungan kemudian digabungkan menjadi tema besar yang mempresentasikan hasil analisis utama penelitian. Kemudian kita memberikan hubungan, misalnya antar quotes ini ada hubungannya gitu kan, ada keterkaitannya. Misalnya tadi beban tugas misalnya itu ada hubungannya dengan misalnya dosen yang tidak masuk kelas kan. Itu kan ada hubungannya kan, jadi ditambahkan tugas banyak, itu ada hubungannya. Nah, terus di sini misalnya contohnya nih, tekanan akademik dan aspek mental. Nah, ini dapat membentuk tema besar yaitu dampak beban akademik terhadap kondisi psikologis mahasiswa, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Nah, jadi pada tahap ini adalah tahap akhir ya dari proses analisis data dengan Atlas TI. Nah, jadi di sini peneliti memberikan makna terhadap tema-tema yang telah terbentuk dengan menghubungkannya pada konteks penelitian serta teori yang digunakan. Nah, kemudian penarikan kesimpulan, jadi hasil interpretasi ini kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan penelitian yang menjawab rumusan secara komprehensif. Dan yang terakhir, kita memverifikasi gitu kan, mengecek gitu kan, untuk memastikan keabsahan interpretasi yang dihasilkan. Jadi kita ya misalnya setelah kita mengquotes dari setiap transkrip, misalnya ada 10 transkrip kita quotes masing-masing kan. Nah, tetap kita harus sesuaikan lagi dengan real penelitian yang ada gitu kan, sesuaikan lagi dengan misalnya antar informan gitu kan, antar narasumber gitu kan. Nah, kita sesuaikan lagi gitu kan. Nah, terus setelah itu ketika kita setelah kita mengkonfirmasi lah istilahnya gitu kan, kita mengecek ulang, nah kita bisa follow up lagi gitu kan, sesuai data yang kita temukan gitu kan, misalnya kepada narasumber dan juga informan kunci lainnya, seperti itu. Nah, kemudian apa itu kelebihan dan kelemahan Atlas TI? Nah, jadi kelebihan Atlas TI itu pertama tadi yang saya sampaikan, mampu mengolah dan mengintegrasikan berbagai format data ya, termasuk teks, gambar, audio, bisa juga geospasial itu bisa. Kemudian memudahkan peneliti melihat keterkaitan antar kode dan membangun teori secara visual.
Kemudian kelemahannya apa? Atlas TI ini hanya berfungsi sebagai alat bantu pengelolaan dan analisis data kualitatif, sehingga peneliti ini tetap harus melakukan interpretasi, kemudian sintesis temuan, dan penarikan kesimpulan secara manual. Nah, terus kelemahannya, meskipun software ini mampu membantu proses pengkodean dan visualisasi, nah hasil analisis ini tetap bergantung pada subjektivitas peneliti gitu kan dalam memberi kode dan menafsirkan data. Nah ini contoh visualisasi Atlas TI ya. Nah ini nggak terlalu rigid ya karena ini antar chords. Misalnya nih, ini kan kalau yang putih ini nama file yang kita masukkan ya ke dalam Atlas TI. Nah terus kita misalnya mengchords, misalnya ada narasi gitu kan. Oh ternyata narasi ini tuh masuk ke dalam aksesibilitas gitu kan. Nah sebenarnya ini kalau kita klik kanan nanti di Atlas TI, nanti ini kita muncul quotation. Jadi quotation itu apa yang disampaikan narasumber gitu kan terkait dengan aksesibilitas dan infrastruktur yang memadai. Nah, karena kita visualisasi antar quotes ya, bukan antar quotation, jadi yang muncul quotes aja. Nah, jadi misalnya nih, aksesibilitas dan infrastruktur yang memadai. Nah, ini merupakan salah satu bagian ya, is a property of. Jadi, di atas AI kita juga memberikan hubungan gitu kan, keterkaitan antar codes-codes yang ada gitu kan. Ternyata ini bagian dari model bisnis pendanaan yang jelas. Nah, karena apa misalnya model bisnis dan pendanaan yang jelas ini bisa membantu kan atau bisa aksesibilitas infrastruktur yang memadai ini bisa ada gitu kan karena adanya pendanaan yang jelas. Nah, terus misalnya ada lagi nih di sini peningkatan kapasitas daya. Ini tuh merupakan hasil ya dari dukungan kebijakan dan regulasi yang ada gitu kan. Misalnya pemerintah mengatakan bahwa tambahan daya gitu kan PLTS untuk masyarakat. Nah, ini karena apa? Dukungan kebijakan dan regulasi. Jadi ini tuh ada kaitannya dengan ini. Terus misalnya keterlibatan kerjasama ini ada kaitannya dengan dukungan kebijakan seperti itu. Jadi ini antar codes aja. Nah, nanti tetap kita sebagai peneliti menginterpretasikan di dalam misalnya publikasi ya atau paper gitu kan atau dalam tesis gitu. Nah, ini ada word cloud. Jadi beberapa hal yang bisa kita akses ya di Atlas AI selain tadi visualisasi ini antar codes ini. Nah, kita juga bisa melihat word cloud ya. Jadi kata-kata yang paling sering muncul dalam data atau transkrip kita. Nah, misalnya dalam visualisasi ini ukuran kata ini menunjukkan frekuensi kemunculannya. Dan semakin besar berarti semakin sering muncul gitu kan. Nah, cuman kan ini banyak kayak kata-kata yang nggak penting. Nah, ini kita bisa hapus gitu kan. Kita munculkan kata-kata yang memang dia itu menjadi sorotan utama dalam penelitian kita. Misalnya di sini kan PLTS gitu kan. Nah, kita nanti jelaskan gitu kan apa yang terjadi sebetulnya di dalam fokus penelitian kita terkait dengan PLTS. Nah, kemudian tujuan word cloud ini apa? Yaitu mengidentifikasi kata kunci utama di dalam transkrip, terus memberi gambaran awal tentang topik atau tema yang dominan, dan membantu memfokuskan pengkodean dan analisis lebih lanjut. Nah, ini fungsi dari word cloud ini seperti ini. Ini sebenarnya cuman tambahan visualisasi aja gitu kan, nggak terlalu urgent gitu kan untuk kita bahas di dalam penelitian kita kalau word cloud. Nah, terus ada word list. Nah, word list ini sama sebenarnya seperti word cloud, cuman dia tampilannya berbentuk tabel. Nah, dia ini lebih menghitung frekuensi kemunculan setiap kata yang ada. Kalau tadi kan semakin besar berarti semakin sering muncul. Nah, semakin sering muncul itu berapa gitu kan kemunculannya. Nah, itu dijelaskan dari dalam word list. Nah, di sini word list ini menjanjikan data dalam bentuk daftar atau tabel yang menampilkan jumlah eksak serta persentase kontribusi kata tersebut terhadap keseluruhan total kata yang ada. Nah, tadi tujuan word list itu mengetahui jumlah hitungan dan persentase pasti dari setiap kata, memudahkan penyaringan dan pembuangan kata yang nggak penting. Tadi kan misalnya banyak muncul kata nggak penting kan, nah kita hapus gitu kan. Terus menemukan istilah spesifik yang kita bisa lacak kembali gitu kan ke kalimat aslinya seperti itu. Nah, mungkin kalau teori dari saya seperti itu ya. Kita lanjut ke praktiknya aja ya biar paham gitu kan, biar lebih paham. Sebentar. Nah,
Nah, misalnya nih saya punya data hasil wawancara, transkrip wawancara ya. Ini kita bisa gunakan untuk latihan. Nah, misalnya di sini saya punya hasil transkripsi wawancara. Nah, ini pemanfaatan PLTS di Dusun Mani Aji. Nah, misalnya ini kan, ini peneliti, ada narasumbernya juga. Nah, kita punya file ini nih. Jadi misalnya kalau teman-teman udah punya apa namanya hasil transkrip wawancara gitu kan, ini contohnya dalam bentuk Word ya, dokumen Word, format Word. Nanti teman-teman bisa langsung masukkan aja ke dalam Atlas TI. Nah, jadi bisa jadi Atlas TI ini nanti teman-teman juga bisa akses ya di website di Google ya, bisa download trialnya untuk latihan. Cuman memang tampilannya itu agak berbeda sama yang punya saya. Jadi kemarin saya beli ini di Shopee, itu banyak sih crack-crackannya Atlas TI. Jadi nanti bisa teman-teman akses ya. Misalnya nih, kita kembali dulu aja. Nah, misalnya kan ketika sudah kita klik Atlas TI, kita muncul seperti ini kan. Nah, nanti kita, sebentar, kita ulang aja deh. Misalnya Atlas TI, kita klik, nah muncul seperti ini. Nanti kita tinggal klik aja New Project. Nah, kita tulis misalnya nama file kita, misalnya latihan ME, Atlas TI ME. Kita tunggu. Nah, muncul seperti ini kan. Nah, nanti teman-teman bisa di sini yang tadi saya sampaikan, formatnya misalnya berupa video atau audio, terus teks dokumen atau geospasial, nanti itu disesuaikan dengan hasil transkripnya teman-teman sendiri. Nah, kita misalnya add file ya, kita pakai yang Word misalnya. Nah, misalnya ini kita transkripnya yang ini ya, kita masukkan. Kita tunggu dulu. Nah, sudah muncul ternyata di sini pemanfaatan PLTS di Dusun Mani Aji. Nah, tadi kan yang saya sampaikan ya tahapannya, kita sebagai peneliti perlu membaca berulang terkait dengan hasil wawancara kita gitu kan, dengan narasumber atau responden gitu kan. Nah, di sini misalnya nih, ini kan terkait dengan pemanfaatan PLTS di Dusun Mani Aji. Nah, kita baca dulu nih, misalnya nih di sini saya menemukan dulu kami menggunakan lampu teplok untuk penerangan rumah. Kalau ada upacara di pura, kami membawa obor untuk penerangan. Terus bagaimana akses listrik di PLTN dusun ini? PLN tidak bisa masuk ke dusun Mani Aji karena akses jalan yang terjal. Nah, kita highlight nih poin-poin penting gitu kan. Oh, sebelum penggunaan PLTS seperti ini, setelah penggunaan PLTS seperti ini gitu kan. Nah, misalnya kita perlu highlight ini akses gitu kan, aksesibilitas gitu kan. Terus apalagi misalnya dukungan pemerintah gitu kan, dukungan pemerintah. Terus apalagi misalnya kita catat ya apa misalnya di sini manfaat dari PLTS itu sendiri gitu kan, manfaat PLTS gitu. Nah, atau di sini ada kendala PLTS juga. Nah, itu caranya nanti teman-teman itu bisa misalnya sebentar, ini kita klik yang codes. Nah, kita klik yang codes. Nah, ini ada free codes kan. Nanti teman-teman masukkan tadi, misalnya aksesi. Terus misalnya kita tambah lagi, apalagi misalnya dukungan pemerintah gitu kan, atau dukungan pemerintah. Terus misalnya apalagi misalnya kita dua dulu ya, kalau misalnya kita lupa. Nah, kita masuk ke sini nih. Balik lagi ke sini, misalnya aksesibilitas. Nah,
kan tadi dulu kami menggunakan lampu teplok untuk penerangan. Kalau ada upacara, kami membawa obor. Nah, misalnya kita masukin nih kata-kata pentingnya misalnya lampu teplok gitu kan, atau misalnya untuk lampu teplok untuk penerangan rumah. Nah, panjang ini nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita klik kanan, terus kita klik apply chords. Nah, ini dia masuk kemana? Kan tadi kita sudah input ya chords ini kan. Nah, ini untuk membantu apa ya penjelasan dari setiap chords ini, kita masukkan nih kalimatnya nih. Misalnya ini masuk ke aksesibilitasnya misalnya nih. Ya udah kita klik. Terus misalnya apalagi yang termasuk ke sini? Misalnya sebelumnya itu misalnya mereka juga membawa obor gitu kan untuk penerangan. Nah, misalnya ini apply chords, masuk ke aksesibilitas lagi, klik tambah di sini. Dah. Terus itu sebanyak mungkin teman-teman bisa masukkan gitu ya. Terus misalnya dukungan pemerintah tadi kan. Nah, ini kan misalnya ada juga nih akses listrik, itu juga kan bisa. Misalnya nih PLN tidak bisa masuk karena jalan terjal gitu kan, panjang ini nggak apa-apa. Nanti kita klik kanan, atau kita misalnya mau Mbak ini akses jalan yang terjal aja, nanti PLN ini dijelaskan di apa namanya di interpretasinya itu nggak apa-apa. Nah, misalnya nih kita singkat aja ya. Nah, misalnya ini kita juga sama, kita klik kanan, terus klik apply chords. Nah, masuk ke aksesibilitas. Nah, terus apalagi gitu kan. Nah, kami pernah mengajukan pemasangan listrik tapi ditolak gitu kan. Akhirnya masyarakat mengajukan permohonan melalui Kementerian ESDM agar bisa dipasang. Nah, terus bagaimana nanti ini misalnya masuk mana gitu kan. Nanti teman-teman juga apa namanya masukkan ke chords yang sudah teman-teman buat gitu. Nah, terus misalnya bagaimana respon dari pemerintah? Nih, kami dibantu oleh pemerintah. Di Banjarmani Aji terpasang 50 bidang panel surya. Oh, dukungan pemerintah itu berupa misalnya 50 bidang panel surya gitu kan. Nah, ini kita masukin ke dalam tadi misalnya yang dukungan pemerintah tadi. Nah, terus apalagi misalnya di sini selain panel suryanya, misalnya ada rumahnya juga gitu kan, rumah atau tempat untuk panel suryanya itu gitu kan. Nah, kita masuk lagi juga di sini nggak apa-apa. Kita blok lagi, misalnya, terus kita klik kanan, apply chords, masukkan misalnya ke bagian dukungan pemerintah. Nah, terus misalnya nih ini ada total 29 rumah tangga. Nah, ini kan dampaknya gitu kan. Misalnya nanti kita bisa tambah lagi di sini. Nah, bentar. Nah, di sini free chords-nya kita tambah lagi misalnya dampak PLTS gitu kan. Nah, dampak adanya PLTS gitu ya. Create. Nah, ini kan muncul nih chords-chords-nya. Nah, masuk ke sini. Nah, kita masuk lagi. Nah, ada 29 rumah tangga mendapatkan akses listrik dari PLTS. Nah, apply chords, masuk ke bagian dampak PLTS. Nah, di sini apalagi? Apakah listrik dari PLTS cukup membantu? Iya, sangat membantu. Sekarang kami bisa menerangi rumah, bahkan ada keluarga yang bisa menjalankan usaha. Oh, ternyata misalnya di sini dampaknya misalnya untuk usaha gitu kan, usaha jual nasi. Dan di sini juga mereka bisa menggunakan mesin pemarut kelapa dari rumahnya gitu kan. Nah, misalnya di sini kita klik kanan lagi, apply chords, terus ke dampak PLTS. Kita masukkan kan. Nah, terus di sini kan ada tapi daya listriknya, berarti kan ini kendala kan. Nanti teman-teman bisa masukkan. Nah, setelah kita sudah masukkan chords-nya tadi 3, akan ada 3 tadi kan. Nah, grounded ini total yang kita kita chords ke dalam aksesibilitas ini, oh ternyata ada 3 kalimat gitu kan. Terus ini yang PLTS ada 2, kemudian dukungan pemerintah juga ada 2. Nah, untuk visualisasinya itu bagaimana? Tadi kan di sini kita bahas dulu ya yang word cloud. Nah, ini yang tadi di sini. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, ini ternyata kata-kata yang sering muncul ternyata. Tapi kan di sini ada kata menggunakan, mendapatkan. Nah, ini kita bisa hapus. Nah, remove from word cloud. Nanti bisa disesuaikan juga. Nah, lalu misalnya di sini kita mau misalnya word list-nya seperti apa tampilannya. Nah, teman-teman bisa diklik aja. Nah, ini sudah ada nih kata-kata misalnya. Nah, ini juga bisa teman-teman
apa namanya, ini lagi ya persentasenya disesuaikan gitu kan. Yang sering muncul yang mana gitu kan. Ini kan jarang muncul. Nah, yang sering muncul kata-kata ini gitu kan. Nanti bisa disesuaikan lagi di sini. Jadi sebenarnya word cloud sama word list tuh hanya penambah visualisasi aja sih. Yang paling penting tuh yang tadi quotes-nya tadi. Quotes, quotation tadi. Nah, terus misalnya nih, kan kita cuma melihat kayak gini aja kan. Nah, visualisasinya seperti apa. Nah, teman-teman bisa klik aja. Misalnya ini CTRL-F. Nah, diklik. Nah, open network di sini diklik. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul nih. Kenapa ini cuma 3 aja gitu kan? Karena kita membuat quotes-nya itu hanya 3 gitu kan. Teman-teman bisa membuat sebanyak mungkin ya. Nanti sesuaikan dengan apa yang teman-teman ingin ketahui dari penelitian teman-teman gitu kan. Nah, terus Mbak tadi kok perasaan kita mau apa ya? Ada 3 kalimat yang kita highlight. Nah, kita bisa munculkan, kita klik kanan di sini. Nah, terus teman-teman bisa add nickboards di sini, all common, diklik. Nah, ini muncul. Nah, yang ini yang dampak PLTS. Nah, kita kan tadi mensitasi hanya satu ya. Misalnya ada lagi nggak, kita klik lagi, coba ya. Quotation-nya nggak ada nih, yang muncul hanya satu. Coba yang aksesibilitas, kita klik kanan lagi, add nickboards. Nah, ini ada 3. Nah, ini muncul kan semuanya nih, quotation-nya. Nah, di sini ini tuh kan ada in pemanfaatan. Nah, ini sebenarnya in ini tuh pemanfaatan, ini nama file yang kita namakan gitu kan, transkrip yang kita namakan itu. Nah, terus yang dukungan pemerintah juga kita bisa klik kanan. Terus kemudian add nickboards. Nah, muncul juga. Nah, di sini. Nah, lalu misalnya nih, ini kan kita bingung ya visualisasinya, kayak bisa nggak sih dirapikan gitu kan? Itu bisa. Kita tinggal layout aja, kita mau tampilannya seperti apa. Nah, ini kan sudah ada nih. Nah, tapi kan apa namanya? Ini kita bagi misalnya masing-masing kan. Bentar, ini misalnya, nah misalnya biar kita nggak bingung kan, ini kan kita memisahkan ya antar chords ininya. Nah, aksesibilitas, oh kita bisa melihat nih, oh, ternyata dulu mereka menggunakan lampu teplok untuk penerangan. Dulu juga mereka menggunakan obor gitu kan untuk penerangan ketika misalnya keluar rumah gitu kan, atau berpergian. Nah, terus ternyata juga ketika ingin adanya pemasangan PLTS, PLN ini sulit masuk gitu kan, karena misalnya akses jalannya sangat terjal gitu kan. Nah, kemarin tuh saya penelitian ini tuh di Bali ya, emang kebetulan antara PLTS ya itu dari Kementerian ESDM itu sudah bekerja sama dengan PLN gitu kan untuk pendistribusian listriknya, kapasitas energi atau dayanya. Nah, terus di sini dukungan pemerintah. Oh, apa saja dukungan pemerintahnya? Oh, pemerintah telah membantu penyediaan rumah dan panel surya. Nah, ada juga 50 bidang panel surya yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian apa sih dampaknya gitu kan? Oh, ternyata ada 29 rumah tangga dan 3 pura yang mendapatkan listrik. Nah, misalnya sebelumnya emang ada berapa gitu kan yang apa namanya? Yang bisa mengakses listrik gitu kan. Nah, ternyata setelah adanya PLTS sudah misalnya bertambah gitu kan, jadi 29 rumah tangga dan 3 pura. Nah, itu kan teman-teman bisa interpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada gitu kan. Nah, ini ketika antar chords, nah ini namanya quotation ya, yang ada kuning ini namanya quotation. Nah, ini adalah chords. Nah, ini seperti ini. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen yang kayak tadi nih misalnya, nanti kalau untuk save, teman-teman bisa diklik di sini ya. Nah, di sini untuk save. Nah, create. Nah, setelah itu misalnya nanti pokoknya teman-teman mau di edit tampilannya seperti apa itu bisa ya di sini di Atlastia ini. Nah, udah misalnya kita balik lagi. Nah, misalnya saya punya yang sudah saya buat ya, sama aja nanti cara inputnya itu sama. Misalnya di sini, nah, loading. Nah, misalnya di sini ada 7 chords ya. 7 chords. Nah, dampak
ekonomi, lingkungan, ini. Nah, ini juga sama nanti tampilannya. Ketika kita klik ya, itu kita juga bisa kasih warna. CTRLF. Antar chords kan. Nah, antar chords ini, oh ternyata penggunaan biogas ini punya dampak ekonomi, punya dampak lingkungan, punya dampak sosial juga gitu kan. Nah, apa namanya, adanya PLTS ini juga merupakan salah satu kontribusi dari pemerintah. Ini misalnya ketika antar chords ya, ini sebenarnya lebih ke subnya aja kan. Nah, cuman nanti kita bisa melabeli gitu kan, ada hubungan sebab akibat ternyata antara ini sama ini, antara kontribusi dengan dampak, antara misalnya penggunaan dengan dampak, antara apa namanya, penggunaan dengan kontribusi dengan penggunaannya gitu kan. Nah, itu kita bisa kasih. Nah, tadi untuk memberi warna, coba yang kita sudah dibuat aja. Nah, nah untuk cara memberi warnanya, nah ini kan tadi kita nggak kasih apa namanya, hubungannya ya, karena kita mau lihat antar chords ini quotation-nya gitu. Nah, ini nanti kita tinggal klik aja. Nah, kasih warna di sini. Teman-teman terserah mau kasih warna apa. Ini juga bisa. Kalau yang quotation itu dia nggak bisa, hanya chords aja yang bisa diberi warna. Intinya bedanya ini, chords tuh yang ada hijaunya, kalau quotation tuh yang orange. Nah, ini apa namanya, salah satu misalnya keterkaitan antar chords. Coba ya yang lebih ini. Tapi memang apa ya, Atlas TI ini untuk pengambilan datanya kan cukup lama ya karena kualitatif. Jadi Atlas TI itu hanya membantu gitu kan setelah teman-teman sudah apa mengumpulkan data gitu. Jadi tetap ya, kalau namanya kualitatif tuh kita tidak bisa seminggu 2 minggu, tapi kita membutuhkan waktu mungkin kayak sebulan atau 5 bulan bahkan data, karena kan kualitatif murni itu kan biasanya interview kan, kita harus menyelami kehidupan dari informan itu. Nah, coba ya, cuman dalam bahasa Inggris kan. Nah, apa namanya, untuk chords itu kan kalian teman-teman tuh bisa sesuaikan ya, bisa bikin sendiri sesuai dengan apa yang ada di dalam narasi teman-teman gitu kan. Nah, nanti pokoknya untuk mengkaitkan antar chords tadi, seperti yang saya contohkan ini tadi. Nah, misalnya ini kaitannya dengan ini, terus ini dengan kaitannya dengan ini, tinggal misalnya kita pakai yang ini aja ya. Misal coba ya, bentar. Itu tuh ini kan, bentar. Nah, misalnya kalau ini kita caranya, kalau yang narasi ini antar chords, cuman antar chords-nya bukan kayak tema besar gitu kan. Kita lebih kayak meng-chords misalnya nah, misalnya kita meng-chords-nya nih menggunakan lampu teplok bisa masuk, akses jalan terjal. Jadi kita nggak meng-chords
besar apa ya, tema besarnya gitu kan. Tadi kan misalnya aksesibilitas gitu kan. Apa aja yang masuk ke dalam aksesibilitas. Nah, kalau ini lebih ke isinya, ke substansinya aja dari narasi yang atau transkripsi yang kita dapatkan. Nah, nanti teman-teman itu keterkaitannya bisa dihubungkan. Misalnya ini kan kita klik ya atau ini dari satu transkripsi nanti bisa muncul gitu kan jaringan gitu kan yang bisa teman-teman pahami. Tapi lebih mudah yang teman-teman itu membuat tema besar kemudian nanti ini masuk ke dalam tema yang mana gitu kan. Nanti itu lebih simple daripada ini kan sama aja ya teman-teman ibaratnya kayak menyalin ulang. Cuman misalnya nih saya ingin mencontohkan keterkaitannya aja nih. Nah, misalnya nih yang pertama kita perlu highlight misalnya nih di sini ada mengajukan permohonan melalui Kementerian ESDM. Misalnya ini ada kaitannya dengan apa misalnya? Kita klik gitu kan. Misalnya ada kaitannya dengan misalnya dari sini nih, dari tidak ada aliran listrik, misalnya berumah tidak dapat aliran listrik. Nah, misalnya ini kita mengajukan permohonan. Hubungannya apa? Nah, teman-teman bisa nanti ini memang harus tahu teorinya gitu kan. Oh, ternyata ini sama ini kaitannya kontradiktif kah atau atau adalah gitu ya atau terus atau bagian lah atau kaitannya. Kemudian ada cause of, terus ada part of gitu kan. Nanti teman-teman juga bisa menambahkan hubungannya di sini. Nanti tinggal create aja. Nah, misalnya nih di sini ternyata ini itu hubungannya apa? Misalnya ini dengan nah, misalnya ini adalah bagian gitu kan. Beberapa rumah listrik itu ini. Nah, ini misalnya dengan ini misalnya is a property of gitu kan atau is cause of gitu kan itu juga nggak apa-apa misalnya ini kan. Nah, oh ini ada ini penyebab dari kenapa mereka itu mengajukan permohonan ke ESDM gitu kan. Nah, setelah itu ternyata misalnya ini harusnya ada tambahan ya penyediaan PLTS. Nah, ntar impact-nya ke sini. Nah, ini misalnya kita random aja ya misalnya antar ini misalnya ini setelah itu misalnya kita mau ke dari sini. Nah, ini klik di misalnya dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Nah, ini adalah misalnya bagian gitu kan. Nah, terus setelah itu apalagi misalnya mendapatkan listrik. Nah, tapi ternyata terus ini bisa menerangi rumah misalnya adalah is property atau is penyebab itu pokoknya sesuaikan aja nanti. Nah, ini semuanya nanti teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya nih, Mbak, ini kalau misalnya ada yang salah gimana? Ya udah teman-teman bisa diklik aja. Nah, ininya terus cut. Pokoknya nanti untuk keterkaitan atau hubungannya bisa diklik ya di quotes-nya ini terus dihubungkan dengan apa gitu kan. Nah, ini nanti disesuaikan lagi. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya yang menarik dari Atlas TI itu ketika kita itu mungkin kan tadi kan hasil transkrip wawancara saya terlalu singkat ya. Itu kan hanya contoh. Nanti misalnya teman-teman kan misalnya ada beberapa lembar gitu kan. Nah, itu kan nanti pasti hasil visualisasinya itu kan panjang gitu kan. Jelas gitu kan. Nanti itulah teman-teman interpretasikan. Jadi teman-teman nggak perlu masukkan panjang. Jadi kayak cuman kayak kata-kata yang penting aja gitu kan yang emang jadi fokus penelitian teman-teman yang dimasukkan, kata-kata lain nggak usah. Nanti itu kan bisa memudahkan teman-teman dalam interpretasinya. Jadi teman-teman itu nggak perlu menyinggung hal lain yang di luar dari yang sudah divisualisasikan di dalam Atlas TI. Nah, misalnya nih saya ada contoh paper saya ini tadi ya hasil dari yang PLTS tadi. Nah, misalnya nih ya udah teman-teman bisa masukkan atau tuangkan ke dalam paper teman-teman. Di sini saya menggunakan kualitatif melalui focus group discussion.
dengan penerima manfaat, kemudian operator, dan juga pemerintah menggunakan purposive sampling gitu kan. Nah, ini abstraknya. Jadi teman-teman juga jelasin juga apa pendahuluannya, bagian pendahuluan, terus jadi nanti kalau misalnya kita ngejelasin kan kita pasti yang dari general dulu baru ke fokus ke penelitian kitanya kan. Nah, di sini saya juga menyinggung kan PLTS itu sendiri. Nah, ini yang saya bahas itu kemarin PLTS rumah tangga gitu kan, skala rumah tangga. Jadi emang belum semua bisa akses daya dari PLTS ini. Nah, terus setelah itu hasil visualisasi ini kita masukkan ke hasil dan analisis. Nah, di sini misalnya studi ini mengidentifikasi beberapa faktor yang saling berkaitan yang mempengaruhi keberlanjutan dari PLTS ini gitu kan. Nah, keberlanjutan dalam konteks ini mengacu pada kemampuan sistem untuk beroperasi secara optimal dalam jangka panjang. Nah, di sini misalnya nih hasil yang tadi saya contohkan tadi itu adalah faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan. Kalau nggak ada ini, kalau nggak ada ini, nggak ada ini, PLTS itu bagi masyarakat di Dusun Manian itu tidak bisa berjalan gitu kan. Nah, ini saya visualisasikan nih, simple kan ini. Nah, terus kemudian saya jelaskan satu persatu codes tadi, misalnya dukungan kebijakan dan regulasi. Nah, kebijakan pemerintah dan kerangka regulasi sangat penting, misalnya untuk mendorong adopsi energi terbarukan. Nanti teman-teman masukkan ke dalam fokus penelitian teman-teman. Kalau misalnya kan di Dusun Mani Aji tadi, nah ini dimasukkan ke sini. Nah, setelah itu nanti kita masukkan nih quotation ya, atau lebih ke hasil dari jawaban dari narasumbernya atau informan kunci kan. Nah, misalnya nih, kami dulu mengandalkan lampu minyak dan obor misalnya, terutama saat upacara pura. Setelah kami mengajukan permintaan listrik melalui tokoh masyarakat, Kementerian ESDM menyediakan akses PLTS off-grid bagi kami. Nah, kita masukkan nih hasil dari informan kunci tadi. Kemudian model bisnis, mana yang kaitannya dengan ini, masukkan nih hasil transkripsinya ya, atau quotation-nya gitu kan. Nah, terus ini ada aksesibilitas juga sama seperti itu. Jadi kalau misalnya kalau kualitatif tuh ya tadi lebih ke teks kan, cuman bisa divisualisasikan atau kita mudah analisisnya itu menggunakan Atlas TI atau NVivo juga bisa, atau RStudio juga bisa. Cuma kalau RStudio itu kan kita menggunakan prompt ya. Kalau Atlas TI itu ya udah kita input dari hasil transkripsi kita seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang berminat gitu untuk menggunakan Atlas TI dalam tugas akhirnya nanti? Ini ya Mbak Nita. Ya, tadi Pak siapa ya? Kalau Pak Arga. ya, kalau Gimana, saya Pak? Ya, Mbak, sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Ya. Berkaitan dengan tugas akhir yang ya saya sendiri alhamdulillah juga sebagai pembimbingnya kan Mbak Nita ya. Kemarin sudah saya kirim karena memang ada beberapa usulan dari Pak Romi itu menggunakan data kualitatif, tapi pas waktu terakhir sama Mbak Nita kan ketika memang terlalu susah untuk objek penelitiannya, mending pakai literatur review kayak gitu ya. Nah, sampai saat ini pun ketika saya coba cari di lingkungan sini di Sukabumi, masih sangat belum ada sih, belum saya temukan. Saya udah kontak relasi-relasi yang ada untuk yang kemarin saya teliti tentang bakat bergerak ya, Mbak Nita ya. Ya semoga nanti kalau memang kualitatif tadi kan berbicara kualitatif kan memang waktunya panjang ya. Sedangkan kita sudah di waktu yang relatif singkat kayak gitu ya. Relatif singkat makanya apakah nanti ketika memang harus tetap pakai kualitatif alat ini
adalah salah satu alat yang lebih simpel dibanding dengan yang lainnya, atau memang ada acuan lebih favorit kita pakai software yang mana supaya nanti dalam penelitian pun sama-sama kuatnya kayak gitu sih, Mbak Nita. Oke. Ini kualitatif murni atau gimana, Pak? Misalkan kualitatif murni sih. Kualitatif kalau murni. iya, oke. Jadi kalau misalnya kualitatif murni ya Pak, sebetulnya kan tadi baik NVivo, RStudio ataupun Atlasia itu kan hanya tambahan lah gitu kayak tambahan biar paper kita tuh nggak full text gitu kan. Cuman untuk kalau misalnya untuk mengejar waktu ya Pak, saran saya tuh memang mendingan menggunakan mix method ya, kualitatif dan kuantitatif. Nah, jadi mix method ini kan misalnya nih kita misalnya menggunakan Atlas TI, tapi kita tambah ke metode lain juga, misalnya Bapak kan ingin misalnya menggunakan literatur review gitu kan. Nah, literatur review kan sumbernya dari jurnal-jurnal atau laporan atau dokumen yang ada. Nah, nanti misalnya Bapak tambahkan gitu kan. Tapi kalau misalnya mau pakai Atlas TI kan tetap ya kendalanya itu waktu yang dibutuhkan dalam pengambilan data nggak bisa sebentar kan. Nah, mungkin lebih kalau misalnya kayak gitu lebih cocok ke Micmac yang kemarin batch 1 saya ajarkan. Cuman kalau Micmac itu agak crowded lah cara inputnya. Ya kita kan menyusun kuesioner, terus setelah itu kita melakukan FGD dengan para stakeholder. Itu juga nggak bisa sekali gitu kan, 2 kali gitu kan. Misalnya kita setelah udah dapat hasil, kita konfirmasi juga gitu kan. Nah, itu memang agak rigid gitu kan dalam prosesnya. Cuman untuk informannya itu bisa lebih sedikit dibandingkan dengan kualitatif murni, Pak, seperti itu. Ya. Siap. Itu kalau kualitatif. Nah, cuman mungkin kalau emang pengen yang simple, ya sebenarnya nggak simple juga sih. Itu kuantitatif gitu kan, pakai data yang memang sudah ada gitu kan, baik di BPS ataupun di lembaga yang relevan lainnya. Cuman kan kalau wakaf bergerak itu kan, kalau kuantitatif itu kan kayaknya susah ya Pak, kalau di data sekunder gitu kan. Ya, gitu. Mungkin saran saya sih, bisa pakai, kalau SPSS itu juga bisa. SPSS itu kan data primer, berarti pakai kuesioner. Nah, cuman emang respondennya ini yang jadi kendala. Ya, mungkin yang cocok tuh sementara bisa pakai literatur review sih Pak, tapi tambahan pakai Fosviewer. Kayaknya kemarin pernah ikut nggak ya Bapak? Pernah. Nah, iya. Yang Fosviewer pernah ikut. Jadi kalau Fosviewer itu kan sebenarnya Fosviewer itu kita tuh tujuannya untuk melihat ya gap atau kesenjangan penelitian kita dengan penelitian yang lain. Nah, tapi kita tuh sebagai bank riset gap-nya gitu kan. Jadi orang yang ketika melihat paper kita tuh, oh ternyata tema-tema ini atau topik-topik ini yang jarang diteliti gitu kan. Nah, jadi ibaratnya peneliti lain itu bisa mendapatkan kayak insight atau kebaruan dari paper yang kita buat gitu kan, karena kita pakai bibliometrik. Nah, tapi nggak apa-apa untuk S2, yang penting tuh kalau apalagi skemanya publikasi kan yang penting LOA ya Pak ya, jadi nggak apa-apa, ya sementara nggak apa-apa. Menurut saya pakai bibliometrik aja. Jadi kalau bibliometrik kan kita mengambil data dari misalnya Google Scholar ya, dari website atau dari jurnal-jurnal yang relevan lah, misalnya di Scopus. Nah, itu nanti Bapak bisa masukkan bank datanya itu ke dalam Fosviewer. Nah, tapi Bapak perlu memahami juga dari setiap jurnal itu isinya apa, terus temuannya apa, terus fokus penelitiannya apa. Nah, tetap kita harus bedah kan itu. Jadi ya agak menambah waktu dan juga ibaratnya kayak effort lagi gitu kan, tapi di satu tempat, maksudnya kita nggak perlu keluar kemana-mana gitu. 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 Iya, siap.
Ya, kalau nggak salah tuh kalau Fast Viewer tuh minimal 50 sih datanya ya, minimal. Tapi kalau bisa tuh lebih lebih dari 50. Hmm. Ya, itu tergantung dari sumbernya juga sih. Maksudnya yang mengatakan 50 itu siapa? Soalnya kemarin saya tuh juga belajar sama Mas Anggi, alumni juga, itu minimal bisa kita pakai itu 50 data. 50 Misal. data ya. Kalau yang Iya. kemarin saya kirim ke Mbak Nita kayaknya hampir 50 kayaknya sih Mbak. Iya, iya, Kayaknya hampir 50 sih. iya, betul, Pak. Iya pas waktu Fast Viewer kan pelatihannya sama Mas Anggi ya waktu itu. Iya, Heeh. Iya, sih, Pak. siap, siap. Mm. Ya. Mungkin bisa itu sih kalau misalnya memang literatur review yang mau ada visualisasinya bisa pakai bibliometri. Iya, siap. Oke. Ya Mbak mungkin itu sih Mbak. Ya, aman ya Pak. Nanti mungkin kita bisa ini lagi. Iya, siap. Lagi ya. Terima kasih Mbak. J, sama-sama Pak. Ya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? J, Pak Cipto. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gimana Pak? Mbak mau nanya Mbak, kalau misalkan ada semacam tulisan atau artikel yang dimuat di internet media online itu apakah bisa juga kita jadikan apa ya semacam rujukan di dalam penulisan kita Mbak? Misalkan ada orang yang menulis artikel di detik.com atau apa gitu. Jadi tidak berbentuk jurnal yang publish di suatu media publishing jurnal, tapi di web seperti itu, apakah juga bisa kita masukkan jadi rujukan? Bisa Pak. Yang penting sumbernya itu valid. Jadi pokoknya kita setiap masukkan referensi itu kan pasti bisa diklik ya Pak. Maksudnya bisa bisa kita cari kan. Misalnya kita ngambil data misalnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi gitu kan di apa namanya di website atau di berita gitu kan. Cuman kan tapi kalau pertumbuhan ekonomi berarti itu bisa diakses kan Pak di BPS gitu. Nah, cuman kalau dari hasil rapat atau keputusan atau apa misalnya opsi selain ada dokumen resmi itu bisa kita pakai di apa dari berita. Yang penting kalau dari berita itu jangan terlalu banyak sih Pak. Ininya apa data atau yang kita ambil gitu. Substansi yang kita ambil jangan terlalu banyak. Kalau dari berita ya Pak, kalau bisa sih emang lembaga yang resmi yang valid gitu. Itu kalau apa namanya data-data seperti itu. Apalagi angka gitu kan. Kalau misalkan dia seperti pendapat suatu ahli yang dikutip oleh kantor berita tertentu gitu, gimana Itu Mbak? nggak apa-apa. Iya hasil rapat itu nggak apa-apa Pak. Cuman kan tetap ya Pak, apa kita tuh harus cross check dulu gitu kan. Nah, itu ibaratnya opsi lah gitu. Tuh. Gimana Atau Pak? misalkan Mbak, misalkan ada seorang ahli yang dia mempunyai personal web itu dia menuliskan penelitiannya atau pemikirannya di situ, apakah bisa juga kita rujuk Personal web maksudnya gimana Pak? seperti blog atau apa gitu? Jadi dia Oh, membuat biasanya tulisan-tulisannya di situ. iya biasanya kalau blog itu kan pasti dia juga punya ibaratnya dia nulis pasti dari data yang ada atau dari apa ya sumber-sumber yang ada sebelumnya kan Pak. Nah, itu tadi saya bilang kalau bisa sebelum kita ngesitasi dari website itu atau blog itu atau berita itu kita cari dulu cross check gitu kan di lembaga-lembaga yang valid. Nah, biasanya kan kadang kalau kita nyitasi itu kan ada apa ya kayak bukan nggak jelas ya misalnya uh, kan kalau yang kita tahu kan ada kumparan, ada ini. Nah, itu kan berita-berita nasional gitu kan. Nah, tapi kalau bisa tuh kayak misalnya di kumparan kita menyinggung misalnya suku bunga gitu kan. Tapi ternyata lebih yang ada yang lebih valid gitu kan di websitenya Bank Indonesia. Nah, kita ya yang lebih valid itu di Bank Indonesia-nya itu, Pak. Gitu. Kalau mau citasi untuk ambil datanya. Gimana, Pak?
Terima kasih Mbak. Seperti contohnya kan kemarin saya coba cari jurnal mengenai seasonal cash demand kan Mbak di negara China yang penduduknya banyak itu. Memang belum dapat ya yang artikel berbahasa Inggris belum dapat, cuman ada beberapa pendapat atau tulisan artikel itu yang dimuat di web gitu loh. Terkait di khusus di negara Cina, khusus di momen New Year-nya mereka gitu. Jadi kalau secara jurnal yang dipublish di publisher itu memang saya belum dapat, tapi ada beberapa yang sudah saya dapat itu ya di website itu Pak, tulisan dari beberapa orang yang membuat Ya, penelitian tentang itu. oke. Nggak apa-apa sih Pak. Yang penting jangan terlalu banyak ya Pak di paper kita. Apalagi ibaratnya kita mau submit di Sinta 1 gitu kan atau 2. Nah itu pasti nanti literatur ya atau rujukan yang kita gunakan itu pasti nanti bakal dicek. Kan kalau misalnya tesis kan juga minimal 25 jurnal internasional gitu kan. Nah, kalau paper tuh ya memang kalau misalnya kita bahasa Inggris sebisa mungkin kalau misalnya objeknya dunia ya kita ambil di di jurnal internasional gitu kan. Misalnya kita meskipun fokusnya Bank Indonesia ternyata sudah ada penelitian yang publish di jurnal internasional ya kita citasi gitu kan. Jurnal internasional tuh nggak mesti itu tuh dari luar negeri gitu kan. Itu ibaratnya jurnal internasional tuh hanya nama jurnal aja gitu. Jadi kalau bisa memang citasinya dari jurnal-jurnal yang internasional bereputasi seperti itu. Terima Nah, kasih Mbak Nita. ya sama-sama Pak. Apakah ada lagi? Oh ya, Mas Syadan ini sampai jam berapa ya Mas Syadan? Kalau dirasa cukup, bisa disudahi, Mbak. Oke. Ya mungkin nanti kita bisa diskusi lagi ya di di chat gitu kan, atau mungkin bisa ketemu langsung di ruang magister ekonomi gitu kan, bisa main-main ke sana. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Mbak kasih ya Nita. Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya. Matur Makasih nuwun, Mbak Mbak. Nita. Oke, sama-sama. Terima kasih, Mbak Nita. Oke, sama-sama Pak.